Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Siang. Oke, perkenalkan saya Dimas Agung NDH24. Di sini saya berperan sebagai host, sebagai pemandu podcast pada siang hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang relevan dalam dunia pemerintahan, yaitu good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart government. Seperti yang kita ketahui, smart government menuntun pemerintah untuk bekerja secara efektif, transparan, dan berbasis teknologi. Namun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara praktik yang baik dan praktik yang buruk. Melalui diskusi ini, kita akan mengulas contoh nyata, menganalisa penyebab, serta membahas solusi yang bisa dilakukan berdasarkan perspektif manajemen ASN dan konsep smart ASN. Baiklah, saya akan bertanya kepada tiga narasumber. Menurut para narasumber, apa itu good practice dan apa contoh praktik baik dalam pelayanan publik atau instansi yang pernah Anda temui di instansi masing-masing? Silakan, narasumber pertama. Baik, terima kasih Pak Dimas. Eh, Menurut saya good practice adalah praktik kerja yang dilakukan dengan baik, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai core values berakhlak ASN yang menciptakan ASN yang profesional, akuntabel, dan tentunya berorientasi kepada pelayanan. Contoh praktik yang saya temui di instansi saya yaitu di Puskesmas Rentau Suli, yaitu seperti penataan arsip yang mulai dilakukan secara lebih tertib dan sistematis sehingga memudahkan pencarian data. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat yang lebih cepat dan ramah, di mana petugas sudah mulai memberikan pelayanan sesuai prosedur dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, narasumber kedua. Baik, terima kasih Pak Dimas. Menurut saya, good practice adalah tindakan yang terbukti efektif, inovatif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai ASN, serta dapat memberikan hasil yang positif dalam pelayanan publik dan dapat direplikasi di tempat lain. Contohnya di Satpol PP, yaitu penertiban PKL di RTH ruang terbuka hijau. Nah, itu kami lakukan dengan pendekatan humanis dan kolaboratif serta persuasif. Dalam praktik ini, Satpol PP tidak langsung melakukan penertiban secara represif, tetapi diawali dengan sosialisasi, dialog, dan pendekatan persuasif kepada para pedagang. Serta petugas juga menjelaskan fungsi ruang terbuka hijau sebagai fasilitas umum yang harus dijaga, sekaligus mendengarkan kondisi ekonomi para pedagang. Selanjutnya, Satpol PP juga berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memberikan solusi relokasi atau penataan tempat usaha yang lebih layak. Terima kasih. Oke, selanjutnya narasumber ketiga. Baik, terima kasih. Good Practice ASN itu adalah salah satu kunci keberhasilan dari seorang ASN itu sendiri. Contohnya di tempat kami itu adalah mulai saat ini sudah adanya transparansi anggaran yang digunakan, kemudian sudah mulai digunakannya beberapa aplikasi yang mempermudah dalam pengarsipan, kemudian sudah mulai menggunakan customer service untuk merespon serta melayani masyarakat. Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik yang disampaikan tadi bisa kita lihat bahwa praktik ini mencerminkan nilai ASN seperti profesionalisme, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi. Nah, menurut para narasumber, apa kunci keberhasilan dari praktik baik tersebut? Silahkan, narasumber pertama. Baik, terima kasih Pak Dimas. Adapun kunci keberhasilan utamanya berhubungan dengan saya sebagai pelayanan kesehatan di Puskesmas, yaitu terdapat pada komitmen dari pimpinan dan pegawai, serta adanya kerjasama tim yang baik. Selain itu, adanya sistem yang jelas seperti SOP, serta kesadaran untuk bekerja secara profesional, dan tentunya berorientasi pada pelayanan, juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan good practice di instansi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, eh, bagaimana menurut tiga narasumber cara agar praktik baik ini bisa diterapkan atau ditularkan ke unit kerja lainnya?
Mari, narasumber pertama. Baik, terima kasih Pak Dimas. Untuk dapat menularkan praktik baik tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan tentunya sharing pengalaman dengan instansi lain sehingga bisa memahami manfaatnya. Kemudian dengan adanya SOP tadi bisa untuk yang baik untuk bisa dijalankan teman-teman di instansi lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua. Menurut saya yaitu yang pertama menyusun SOP, pengamanan yang humanis berbasis negosiasi, yang kedua melakukan pelatihan komunikasi dan manajemen konflik, dan yang ketiga mengadakan simulasi pengamanan aksi, dan yang keempat menjadikan praktik ini sebagai role model atau benchmark, dan yang terakhir melakukan sharing knowledge dengan forum internal. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya narasumber ketiga. Baik, terima kasih. Menurut saya yang pertama itu adalah identifikasi kesamaan kebutuhan, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian libatkan stakeholder dan contoh konkret yang lainnya. Oke, terima kasih dari ketiga jawaban yang sudah dipaparkan oleh tiga narasumber tadi. Selanjutnya kita beralih ke bad practice. Menurut para narasumber, apa itu bad practice dan apa contoh praktik yang kurang baik atau menyimpang dalam pelayanan publik? Silakan, narasumber kedua. Menurut saya bad practice yang buruk, yang tidak efektif tentunya, tidak sesuai dengan arahan atau tidak mencerminkan nilai-nilai ASN, serta berdampak negatif bagi masyarakat ataupun instansi. Salah satunya tadi penertiban pedagang kaki lima, yaitu dengan tugas langsung melakukan pembongkaran atau penyitaan, tidak adanya dialog dengan pedagang, serta tidak mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tidak menyediakan solusi seperti relokasi, dan akibatnya terjadi penolakan dan konflik di lapangan dan masyarakat merasa tidak dihargai serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut para narasumber, apa penyebab utama terjadinya bad practice tersebut? Narasumber ketiga, dipersilahkan. Menurut saya, bad practice itu terjadi karena kurangnya pengawasan, kemudian kesadaran dari diri sendiri, kurangnya pelatihan dan kompetensi. Agar tidak terjadi bad practice itu adalah tingkatkan pengawasan dan akuntabilitas, kemudian tingkatkan kompetensi, dan berdasarkan kesadaran dari diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar praktek seperti ini tidak terulang kembali? Dan apa alternatif, solusi, atau cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menghindari praktek tersebut? Silakan, narasumber pertama. Baik, adapun untuk dapat mencegah hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui baik itu pelatihan, kemudian adanya penyusunan SOP yang jelas, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala. Sedangkan solusi terbaik untuk dapat mencegahnya adalah dengan mengembangkan sistem kerja yang lebih terstruktur, yaitu contohnya seperti pengersipan tadi bisa menggabungkan sistem manual yang tertata dengan sistem digital secara bertahap sehingga lebih efektif dan realistis untuk diterapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, dari pembahasan tadi, kita akan melihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Saya ingin meminta pandangan dari ketiga narasumber, bagaimana peran manajemen ASN seperti sistem merit dan profesionalisme dalam mendorong good practice dan mencegah bad practice. Silakan, narasumber pertama. Baik, terima kasih. Manajemen ASN itu sendiri memiliki peran penting dalam mendorong good practice melalui penerapan sistem merit tadi, di mana pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian hasil pekerjaan dari pegawai itu sendiri dihargai oleh sistem. Kemudian selain itu, profesionalisme dan akuntabilitas menjadi dasar agar setiap pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penerapan manajemen ASN yang baik, maka praktek kerja yang kurang tepat dapat diminimalisir dan dapat dihindarkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya narasumber kedua.
Terima kasih. Dari penjelasan manajemen ASN memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan tugas saya sebagai Satpol PP berjalan secara profesional, humanis, dan sesuai aturan. Hal ini terutama melalui penerapan sistem merit di profesionalisme ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sistem merit memastikan bahwa anggota Satpol PP ditempatkan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, bukan karena kedekatan dan kepentingan tertentu. Dampak terhadap good practice, yaitu petugas memiliki kemampuan komunikasi ditempatkan di lapangan dengan melakukan penertiban secara humanis. Yang kedua, personel yang kompeten mampu mengelola konflik dengan baik. Dan yang ketiga, pelayanan publik lebih efektif dan profesional. Terima kasih. Oke, selanjutnya narasumber ketiga. Terima kasih. Manajemen ASN yang baik seperti penerapan merit dan profesionalisme jadi kunci sukses dari sebuah good practice itu sendiri. Dengan merit, ASN yang kompeten dan berprestasi yang dipilih dan dipromosikan bukan karena koneksi. Sementara profesionalisme memastikan ASN bekerja dengan integritas dan penuh tanggung jawab, meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas layanan. Hasilnya, birokrasi jadi lebih efektif dan responsif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Bagaimana konsep Smart ASN seperti digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi dapat mendukung terwujudnya smart government? Monggo, silakan narasumber pertama. Baik, terima kasih Pak Dimas. Konsep Smart ASN sangat mendukung terwujudnya smart government, terutama melalui digitalisasi, inovasi, dan tentunya kolaborasi. Digitalisasi membantu mempercepat pekerjaan dan meningkatkan efisiensi dari pekerjaan. Inovasi mendorong munculnya solusi baru dalam menyelesaikan masalah, dan kolaborasi memperkuat kerjasama antar pegawai. Dengan demikian, ASN diharapkan mampu bekerja lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Terima kasih, Pak Dimas. Terima kasih tiga narasumber atas jawaban-jawabannya. Dari diskusi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa good practice muncul karena adanya kompetensi yang baik, pemanfaatan teknologi, sikap profesionalisme, dan akuntabel. Sementara itu, bad practice terjadi karena kurangnya kompeten, tidak adanya pengawasan, minimnya inovasi, dan adaptasi. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa mewujudkan smart governance diperlukan ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Melalui penerapan manajemen ASN yang baik serta penguatan smart ASN, praktik-praktik baik dapat diteruskan dan dikembangkan, dan praktik yang kurang baik dapat diminimalisir. Nah, terima kasih kepada kepada ketiga narasumber atas diskusi hari ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan podcast ini. Saya sebagai pemandu diskusi, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.